eh, PPG dalam jabatan kategori 2 itu seperti apa? Oke. Ada 6 poin, tapi saya akan menyampaikannya cukup cepat karena nanti detailnya nanti ada materinya sendiri ya. Jadi kalau nanti ada di PPG dalam jabatan itu ada fase pendalaman materi, nanti akan ada sesinya sendiri lebih dalam. Nanti ada sesi tentang pengembangan perangkat, ada sesinya lebih dalam. Di sini saya hanya akan menyampaikan kulit luarnya saja. Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, pastilah teman-teman guru yang TMT-nya mulai Januari 2016, sehingga dipandang masih belum seperti yang PPG kategori 1, mereka TMT 2015, sehingga Bapak Ibu dipandang di sini itu ya mengajar kira-kira 3 tahun terakhir, sehingga rekognisi yang diberikan oleh GTK kepada Bapak Ibu tidak sebanyak mahasiswa kategori 1. Ya, konsekuensinya adalah durasi PPG-nya lalu lebih panjang. Kenapa? Ceritanya kan begini Bapak Ibu. PPG itu ya ini program profesi, ini sama kalau di dunia kedokteran ini seperti kedokteran yang mengambil koas. Teman-teman yang sarjana psikologi mengambil profesi psikolog, teman-teman farmasi mengambil profesi apoteker ya. Itu semuanya sama bebannya kira-kira 36 sampai 40 SKS. Oke. Jadi program profesi itu memiliki beban kuliah 36 sampai 40 SKS. Taruhlah kita ambil yang 36 SKS. Yang paling ringan gitu ya, yang paling rendah. Yang diambil biasanya paling rendah. Maka sebetulnya Bapak Ibu mestinya mengikuti kuliah PPG ini sebanyak 36 SKS. Nah, tetapi ada kemurahan hati dari GTK untuk teman-teman guru yang sudah berada dalam jabatan, yaitu sampai sudah 3 tahun berkarya misalnya, maka tiap tahun berkaryanya itu direkognisi, diakui sebagai ya bagian dari proses pembelajaran, seperti itu. Yang kalau tidak salah setiap tahun itu dianggap seperti 6 SKS. Maka kalau 3 tahun Bapak Ibu sudah mendapat rekognisi sebanyak 18 SKS. Kalau ada 36 SKS yang harus Bapak Ibu ambil ketika mengikuti program profesi, maka untuk PPG dalam jabatan kategori 2 ini Bapak Ibu punya beban sekitar 18 SKS gitu ya. Dan itu sudah mendapatkan ketetapan hukumnya dari Kemenhumkam itu HAM itu tahun 2002, seperti itulah sudah ada. Artinya ini program sudah aman dari sisi hukum ya, karena sebetulnya PPG itu 36 SKS. Tetapi Bapak Ibu kok hanya ngambil 18 SKS, bagaimana? Sudah ada rasionalisasinya dan itu sudah mendapat ketetapan hukum. Jadi safe, aman, nggak bisa diganggu gugat di masa depan. Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu perlu ikut program profesi? Ya, kita akan kepingin ya menghadirkan guru yang profesional, ya, yang bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, ya, lalu berkarakter kepribadian yang Indonesia, yang menginspirasi, yang menjadi teladan, mempesona, wibawa dan seterusnya lah. Intinya ingin menghasilkan guru yang cakep, yang keren abis gitu kalau anak muda sekarang bilangnya begitu. Gimana? Aman? Ya. Oke, nah setelah kita tahu profil lulusan mahasiswa PPG itu yang seperti ini, ya, maka ini kita kemudian turunkan dalam bentuk CP ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam program PPG itu seperti apa? Yang pertama platformnya jelas, yaitu soal iman takwa, akhlak mulia. Itu guru tidak bisa ditawar-tawar ya. Guru itu harus orang baik gitu ya, yang ada memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia. Sehingga dia ketika melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik itu baik gitu prosesnya. Lalu ini ada item-item capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu selama mengikuti PPG, ya, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik, dan seterusnya itu, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, dan seterusnya itu, lalu menguasai materi ajar yang advance material.
Nah, maka nanti cirinya ketika kita mengembangkan RPP di PPG itu tidak hanya menggunakan referensi dari buku guru, buku siswa, tapi harus menggunakan advance material, materi-materi yang advance yang itu bahkan sebagainya diambil dari hasil penelitian. Maka mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dapat informasi dari kakak-kakak tingkat, ketika kita mengembangkan RPP di PPG, sumber belajarnya itu salah satunya atau lebih dari satu bagus ya, yaitu berasal dari hasil penelitian, dari artikel, jurnal, dan lain-lain. Yang keempat, kita kepengen menghasilkan Bapak Ibu guru ini yang mampu mengintegrasikan kemampuan kita dalam bidang teknologi pembelajaran, juga terkait dengan kemampuan terkait dengan konten. Jadi memiliki kemampuan pedagogikal juga memiliki kemampuan konten secara terintegrasi. Itu nomor 4. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita tertantang untuk menjadi guru yang melek terhadap ICT dan menerapkannya dalam pembelajaran. Lalu kita mampu mengevaluasi masukan proses hasil pembelajaran, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, saya kira standar. Dan yang ketujuh, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ini tantangan kita sebagai guru Bapak Ibu. Maaf, khawatir nanti di tengah jalan habis, minta tolong Pak. Itu dia Bapak Ibu tentang capaian pembelajaran. Nah sekarang kita lihat bagaimana sih kurikulum dari PPG Daljab kategori 2. Tadi saya bilang bahwa Bapak Ibu karena kategori 2 maka SKS yang diambil itu lebih banyak ketimbang yang kategori pertama ya. Ya ini sampai 18 SKS. Untuk kategori pertama mereka bebannya adalah 12 SKS karena rekognisinya lebih banyak. Sampai berapa SKS itu ya? 36 dikurangi 12 ya, banyak ya, berapa itu? 24 SKS ya mereka rekognisinya ya. Karena dipandang sudah mengajar lama, tiap tahun direkognisi dengan 6 SKS, begitu seterusnya, mereka dalam waktu 3 bulan bisa menyelesaikan PPG dalam jabatan. Kalau Bapak Ibu ini bisa sampai 5 bulan ya, dari proses kemarin pendalaman materi sampai nanti jadwal UKIN kira-kira 5 bulan Bapak Ibu. Sampai Desember ya, nanti Bapak Ibu masih dalam suasana PPG dalam jabatan. Ada 3 materi sama ya, materinya ada pendalaman materi yang sebagainya sudah Bapak Ibu lakukan, membaca modul, lalu mengerjakan LK01 seperti itu. Harusnya sudah dikerjakan ya. Coba ada nggak di antara Bapak Ibu yang belum mendalami materi 6 modul profesional ya, 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogi. Bagi yang merasa belum baca dan belum mengerjakan LK01 boleh raise hand deh. Berapa banyak kira-kira? Untuk ngecek saja. Aman ya? Wah, ada ternyata. 3, 4. Dan mungkin akan terus bertambah ini ya. Wow. Ini tantangan besar bagi kami para pengelola PPG nanti ya, karena Bapak Ibu entah karena apa alasannya kami tidak tahu, mungkin karena Bapak Ibu adalah peserta susulan atau alasan-alasan lain, sebab-sebab lain yang menyebabkan Bapak Ibu belum membaca ya modul, apalagi mengerjakan LK-nya. Padahal LK01 harus Bapak Ibu upload besok ya, hari pertama itu sudah harus diupload. Oke. Itu tahap pendalaman materi 6 SKS, lalu setelah itu kita melakukan pengembangan perangkat pembelajaran 5 SKS, lalu PPL 7 SKS. Lalu alur sekarang ya, alur pelaksanaan PPG tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu. Jadi untuk sekarang kita meskipun tadi ada 3 materi, 3 mata kuliah, yang namanya adalah pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktek pengalaman lapangan. Di periode PPG dalam jabatan 2021 ini kita melakukan inovasi-inovasi yang nanti di setiap di setiap mata kuliah itu ada langkah-langkah tersendiri yang kalau kita total semuanya ada 9 langkah. Nanti misalnya pendalaman materi ada 3 langkah. Untuk pengembangan perangkat ada 1, 2, 3, 4 langkah. Lalu nanti sebelum melangkah ke fase praktek lapangan, Bapak Ibu harus uji komprehensif dulu.
Kalau uji komprehensifnya lulus, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke PPL. Kalau tidak lulus, boleh mengulang 1 kali lagi. Kalau sudah mengulang 1 kali lagi lulus, lanjut ke PPL. Kalau setelah mengulang kok tetap belum lulus, maka langkah Bapak Ibu terhenti hanya sampai di sini, tidak bisa ikut PPL, apalagi ikut ujian UKM PPG untuk mendapat sertifikasi guru profesional ya. Jadi harus dikerjakan dengan sangat baik Bapak Ibu sehingga semua langkah ini bisa kita lewati. Nanti langkah-langkah begini akan kita terangkan satu persatu pada tiap mata kuliah ya. Nanti pada tiap mata kuliah ada pengantarnya nanti setelah zuhur ya. Yang penting sekarang saya sampaikan dulu globalnya. Nah Bapak Ibu, meskipun ada judul mata kuliah bernama pendalaman materi, nanti faktanya secara resmi di LMS sudah tidak ada lagi jadwal untuk pendalaman materi. Bapak Ibu dipandang harus bisa belajar sendiri untuk terkait penguatan konten. Karena memang asalnya dimanapun kalau program profesi itu sudah tidak terlalu banyak menyentuh persoalan materi. Materi itu mestinya sudah diperoleh waktu sarjana S1, begitu kan? Nah sehingga nanti di fase pendalaman materi meskipun judulnya pendalaman materi itu lebih banyak aktivitasnya adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran, melakukan eksplorasi penyebab masalah yang terjadi di ruang-ruang kelas kita, lalu menentukan penyebab masalah itu di langkah ketiga. Mana pendalaman materinya? Resminya tidak ada. Itu akan dilakukan secara mandiri oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu. Ya, meskipun nanti kalau di UNI mungkin kami juga mendoronglah dosen-dosen untuk sesekali mengingat masalah materi, merecall persoalan konten. Tapi itu tidak wajib, ya. Dosen tidak wajib menyampaikan konten. Tapi kalau ada dosen yang bermurah hati menyampaikan konten, ya alhamdulillah disyukuri gitu ya. Tetapi begini, identifikasi masalah yang kita angkat nanti juga adalah masalah yang terkait pada materi begitu. Jadi tetap belajar materinya bisa seperti itu caranya. Begitu seterusnya teman-teman, nanti masuk ke langkah keempat sampai ke 9, nanti akan diterangkan secara lebih detail pada waktunya. Inilah jadwal Bapak Ibu, bisa di screenshot menurut saya untuk bisa menentukan agenda-agenda Bapak Ibu. Siapa tahu ada agenda-agenda besar di tengahnya, Bapak Ibu bisa segera melakukan pengaturan diri. Ya, misalnya saya kok kepingin pengantenan, mungkin mantenan segala macam, itu dilihat ini jadwalnya, pengen melamar gadis segala macam. Ini dilihat jadwalnya, jangan sampai pas jadwal UKIN gitu ya, Bapak Ibu lalu sedang nikahan misalnya. Ini bisa apa yang sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir gagal total ya, karena tidak bisa ikut ujian UKIN karena pas hari H akad nikah misalnya seperti itu. Ini yang seperti ini sejak awal perlu ditata Bapak Ibu ya. Jadi hindari melakukan kegiatan-kegiatan krusial antara tanggal 13 sampai 20. Saya kok seperti itu. Tapi ya monggo kalau misalnya hari baiknya itu ya nanti risiko silahkan Bapak Ibu yang mengaturnya. Begitu. Lalu ini dia kira-kira aktivitas pembelajaran yang akan Bapak Ibu lalui. Untuk yang pertama adalah seharusnya yang sudah dilalui. Bapak Ibu mestinya sudah membaca 6 modul bidang studinya masing-masing dan 4 modul pedagogi. Untuk 6 modul bidang studi mestinya sudah Bapak Ibu rangkum dalam LK01. Karena ada 6 modul, maka ada 6 set LK01 yang isinya kira-kira merupakan rangkuman ya. Apa materi yang menarik, apa yang miskonsepsi itu ditulis semua oleh Bapak Ibu ya. Semoga tidak terlalu banyak yang belum melakukan hal ini ya, karena kalau belum melakukan hal ini sebetulnya agak terlambat gitu ya. Nanti sambil jalan lah dikejar ya. Dikejar karena secara LMS by system Bapak Ibu sudah harus mengunggah LK01 itu besok tanggal 25 Agustus ya. Selain itu Bapak Ibu juga sudah mestinya dibekali dengan ini 8 bacaan tentang sosial emosional, tentang ABK, berdiferensiasi, teknologi baru, tentang literasi lintas mata pelajaran, lalu design thinking, computational thinking,
yang seperti ini, termasuk Bapak Ibu mesti sudah menguji kemampuan diri untuk mengisi tes-tes formatifnya begitu. Saya kepengen ngecek Bapak Ibu yang sudah pernah baca 8 modul ini. Yang sudah baca ya, boleh resen Bapak Ibu, yang sudah mempelajari tentang sosial emosional, ABK, berdiferensiasi, boleh resen Bapak Ibu. Oke. Ada Wahyu Trihandra, masa cuma 1 orang? Yang lainnya oke, ada 2 partisipan. Nggak banyak ya? Tapi ini ada banyak kok ya, ada banyak Zoom kok ya. Saya mungkin hanya seperberapanya, ini dari 2000, di tempat saya yang bergabung hanya 391. Kan berarti lainnya di link Zoom yang berbeda ya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat tayangan dari saya kan? Oke, good job. Berikutnya, kita lihat di fase pendalaman materi. Yang aktivitas ini adalah aktivitas mandiri yang mestinya sudah Bapak Ibu kerjakan selama 10 hari kemarin. Lalu sekarang ya, selama 14 hari berikutnya Bapak Ibu akan memasuki fase yang bernama atau mata kuliahnya bernama pendalaman materi. Isinya adalah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Totalnya adalah 6 SKS. Bapak Ibu tadi sudah ditampilkan. Waktunya 14 hari. Ya, ini hitung-hitungan SKS-nya seperti ini. Bapak Ibu kan harus dipandang kuliah selama 1 semester. 1 semester itu 16 kali tatap muka ya. Tiap tatap muka kalau 1 SKS berdurasi 50 menit. So, totally Bapak Ibu harus menempuh 4.800 menit belajar pendalaman materi yang kalau itu kita konversi ke hari kira-kira 14 hari. 14 hari ini dibagi dalam 3 tahap tadi ya, yaitu tahap identifikasi masalah, 4 hari eksplorasi penyebab masalah, 6 hari penentuan penyebab masalah, 4 hari. Detailnya nanti akan diberikan di siang hari setelah zuhur. Per hari kegiatannya seperti apa? Lalu nanti masuk ke fase pengembangan perangkat atau desain pembelajaran inovatif. Di sinilah Bapak Ibu melakukan lokakarya, mengembangkan RPP. Kalau kurikulum 13 atau modul ajar kalau itu kurikulum merdeka ya. Nanti ditempuh dalam waktu 23 hari Bapak Ibu akan mengembangkan 4 perangkat pembelajaran. Pengaturannya nanti kita lihat di sore hari. Setelah itu Bapak Ibu praktek. Jadi perangkat pembelajaran yang sudah kita rancang di 23 hari tadi itu akan dipraktekkan dalam 4 siklus yang nanti memakan waktu totali 54 hari ya, lengkap antara praktek dengan refleksi itu total 54 hari. Tanggal-tanggalnya sudah ada seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan menyelesaikan proses PPL tanggal 12 Desember. Setelah itu Bapak Ibu masuk UKIN. Ini perbedaan antara kategori 1 dan 2. Intinya kategori 2 jelas lebih panjang dan lebih banyak tagihannya. Oke, tagihannya yang utama adalah kalau di kategori 1 mereka hanya PPL 2 kali, sehingga mereka hanya mengembangkan 2 perangkat pembelajaran, maka di kategori 2 kita akan mengembangkan 4 perangkat pembelajaran yang masing-masingnya akan dipraktekkan dalam PPL selama 4 siklus itu. Nah, SKS-nya seperti ini. Untuk yang fase desain pembelajaran inovatif ya, itu total perbedaannya seperti ini, 3 SKS, 5 SKS, 14 hari, 23 hari, 2 set, 4 set begitu ya. Lalu PPL-nya juga sama perbedaannya, 4 SKS, 7 SKS, 31 hari jadi 54 hari. Mengimplementasikan 2 set, sekarang mengimplementasikan 4 set seperti itu. Jadi memang intinya Bapak Ibu lebih berat. Itulah gambaran singkat Bapak Ibu terkait desain PPG tahun ini. Saya kira ini hanya pengantar. Detail kegiatan tiap fase itu akan kita bahas nanti ya.